بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخوتي في الله، أعزكم الله. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur dan memuji Allah. Karenanya lah kita berkumpul di sini. Dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Tidak ada ampunan kecuali ampunan Allah. Dan tidak ada rahmat kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, pasti kita tak akan mampu untuk menjalankan kehidupan ini. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita kembali. Bagaimana menjadi perhatian kita bagi setiap mukmin bahwa semua perkara disandarkan kepadanya dalam masalah takdir, dalam masalah aktivitas kita, termasuk dalam masalah menuntut ilmu. Karenanya lah kita digerakkan hati kita, diketukkan hati kita, diberikan petunjuk agar bisa datang ke majelis ilmu, yang mungkin majelis ilmu ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi tidak pernah usang oleh waktu, karena ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang disebut dengan al-barakah, wahia ziyadatul khair, yang disebut dengan keberkahan. Itulah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Hari ini, pekan lalu, berapa tahun yang lalu, kita berkumpul untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, untuk mempelajari satu demi satu, susunan demi susunan, mufradat demi mufradat, tidak lain dan tidak bukan untuk bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, memahami agama ini, agama yang diridhai oleh Allah. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Akhwati fillah rahimakumullah, pada muqaddimah malam hari ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah potongan hadis yang sangat mulia dan penuh dengan makna. Bunyinya adalah al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika. Potongan hadis ini berbunyi al-birru husnul khuluq. Ya. Ada yang tahu mahat artinya apa? kebaikan salah iya kebaikan Ya, ya Budian, silakan Budian. nggak bisa Pak Ustaz.
Dicoba dulu. Kebaikan, Albirru, kebajikan atau kebaikan. kebaikan yang diciptakan, Husnul khuluq, dari kata hasan. bahasa ke- kebaikan yang baik. Akhlak yang baik. Oh, akhlak, ya benar. Ya, Akhlak yang baik. albirru ya diartikan kebaikan atau kebajikan. Adalah sebuah akhlak yang baik dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Tapi kalau secara bahasa, albirru ini adalah sebuah amal soleh yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, yang berkaitan dengan hablum minan nas. Berbakti kepada kedua orang tua itu husnul khuluq. Ya, bertetangga dengan adab yang baik, ya, kepada yang lebih tua dengan kepada yang lebih muda, ya, tentunya menghormati yang lebih tua, mengayomi antar sesama, gotong royong, sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji kepada sesama makhluk, disebut dengan albirru. Albirru adalah sebuah kebaikan, ya. Hablum minan nas, berkaitan dengan hubungan sesama makhluk, ya. Husnul khuluq adalah sebuah kebaikan sesama makhluk atau akhlak, ya, yang baik, ya. Apa maksudnya akhlak yang baik? Husnul khuluq, karena khuluq itu diambil dari kata khalaqa, yakhluqu, khuluqan, makhluqan, ya. Khaliqun, khalaqa yakhluqu khalqan, khaliqun makhluqun, ya. Ukhluq, la takhluq, makhlaqun makhlaqun mikhlaqun, mikhlaqun, khuliqa yukhlaqu, ya. Artinya khuluq ini adalah, ya, hubungan kepada sesama makhluk, ya. Kebaikan itu adalah bagaimana hubungan sesama makhluk menjadi baik, ya, disebut dengan husnul khuluq, ya. Pahim tunau mahat? Insya Ya. Wal ismu, ma makna al ismu mahat? dosa. Ism. Dosa, berdosa. Hmm? Dan Dosa. dosa adalah apa yang meragukan jiwa. Kita artikan ya. Kalau di terjemahan begitu ya. Dan dosa adalah, ya, apa? Dosa itu yang menggelisahkan, ya, jiwamu, hatimu, ya. Nah, ism itu adalah sebuah atau sesuatu yang dilanggar oleh syariat, ya. Disebut dengan ism, ya. Ismun, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwasanya isim ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Berarti apa kalau dilarang oleh agama? Berdosa tidak? Berdosa. Berdosa, ya. Jelek menurut agama, kita bicara. Secara bahasa, isim itu adalah dosa, dan secara bahasa, dosa itu adalah keburukan secara agama. Tapi bukan keburukan kepada adat istiadat, misalkan. Kurang beretika, bukan. Tapi ini menurut Allah, kejahatan, keburukan itu apa? Mahaka, apa-apa yang membuatmu haka yahuku, ya, gelisah, ya, membuat hati apa? Gelisah. Iya, membuat hati gelisah, ya. Apa itu gelisah? Ya, gelisah itu di dalam bahasa Arab, ya. Tidak hati, Hmm? tidak ada ketenangan di hati. Tidak ada ketenangan di hati. Dari kata haka yahuku, aslinya adalah menenun, umat.
Kok bisa sih merajut atau mengatur bisa diartikan gelisah? Ya, karena di dalam hati yang tersimpan yang namanya al-ithm membuat kita apa? Gelisah. Gelisah. Ya, maka disebut dengan haka, yahuku, ya, artinya adalah bagaimana seorang mukmin, ya, dosa itu masuk ke dalam hati lalu tertenun atau terajut, ya, tertempel dosa itu di dalam hati membuat hati menjadi gelisah. Ya, mahaka fi nafsika. Apa-apa yang membuat hatimu gelisah, ya. Hati, jiwa itu diartikan mirip di dalam bahasa Arab. Nafas. Tahu nafas ya Ummahat? Apa arti nafas? Nafas itu artinya apa? Jiwa. Bernafas. Bernafas. Ya. Kenapa orang diartikan bernafas? Karena ada jiwanya. Orang ya. Ada orang bernafas tapi tidak ada jiwanya Ummahat? Ada nggak? Koma ya. Orang yang koma. Ya. Tapi masih ada jiwanya, ruhnya masih ada. Sampai dia sakaratul maut. Makanya disebut dengan nafas. Ya, orang yang sudah tidak bernafas, dia sudah meninggal. Jiwanya sudah melayang. Fi nafsika. Nafsun, lalu ditambahkan domir anta. Ya. Dan keburukan atau dosa, ya apa-apa yang menggelisahkan hatimu atau jiwamu. Ya. Nah, kira-kira pertanyaannya begini. Apakah Ummahat menuntut ilmu lalu diberikan tugas atau diberikan ujian membuat hati gelisah? Ini jawab jujur ya. Tidak, Ustaz. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, Ustaz. Sekarang, bicaranya sekarang. Deg-degan. Deg-degan itu kan sesuatu yang natural ya. Pasti deg-degan. Kalau nggak deg-degan meninggal aku. Ya. Kan jangan membuat hati gelisah Ummahat. Ummahat belajar bahasa Arab membuat hati gelisah salah. Ya. Seakan-akan itu dosa. PR. Belum ngerjain PR nih. Ya. Bukan. Jangan membuat hati gelisah. Ketika ada tugas, dikerjakan. Kalau belum mengerjakan, maka segera dikerjakan. Ya, kalau tidak dikerjakan, membuat hati gelisah. Iya, karena itu bagian dari ism. Ya, melanggar dari ism. Bagian dari ism. Ya, fahim tunau mahat? Fahimna, insya Allah. Fahimna insyaallah. Aina wasalna? Mada darsuna al-an ya ummahat? Darsunal an al-muyassar. Al-muyassar fi ilmin nahwi, Masya Allah. Ya, aina wasalna? Kita bahas kitab Al-Muyassar Ummahat. Ya. Sampai halaman berapa kita Ummahat? Rekam tis'ah. Isim maksur. Alaysa kadzalik? Bala. Ya. Al-asma khamsah sudah ya kemarin ya? Iya, udah, Ustaz. Iya. Jadi masuk ke isim maksur. Begitu Ummahat? Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Nah. Apa itu? Ma huwal ismul maksur? Ya. Silakan bisa dibaca Ummahat bersama-sama. Wahid, ihnan, thalatha. Al-maksur wa kullun ismin murabin akhiruhu alifun lazimatun. Lazimatun. Mitlu Al-Fatah, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, Isa. Masya Allah. Ya, cukup ya.
mudah ya untuk dibaca mudah, dipahami Artinya memang apa? butuh proses ya kalau dipahami. Baik, kita artikan ya di sini. Ya, Betul. maksur ya, Ah, sesuai dengan namanya saja maksur. Ya, dari kata qasir. Apa qasir, Mahat? Pendek. Pendek ya. Kan ada alif yang panjang tuh ya begini ya, misalkan ya aso ya, misalkan. Nah, panjang nggak nih kayak begini? panjang. Panjang. Ada yang pendek ya. Pendek itu disebut dengan alif bengkong atau alif Oh, lazimah. iya. Iya. Yo, secara bahasa udah kelihatan. Itu yang ada alif lazimahnya di belakang. Ya, alif bengkong maksudnya. Seperti al-Fatah, al-Wusta, al-Mustafa, al-Huda, Musa, Isa. Makanya Oh, gitu. tulisannya pendek. Tidak sepanjang alif ya yang kita sebut alif asli ya. Nah, huwa adalah Iya. dia adalah kullu setiap ismin kata, setiap isim ya. Mu'arabin yang berubah-berubah. Ingat nih, isim maksud itu adalah isim mu'rab, bukan mabni, bukan ya. Oh, Nah, kalau mabni dia tidak bisa berubah. Contohnya hadza, hadhihi. Sama dia. Mau jadi subjek, mau dia mubtada, mau dia mudhafun ilaih, mau dia jadi fa'il, ya, mau jadi objek maf'ul, tetap sama hadza. Itu disebut dengan isim mabniyun. Mabni, ya. Kalau mu'rab bisa berubah-berubah. Bisa kitabun, kitaban, kitabin. Ya. Albirru, albirra, albirri. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Kan begitu ya dalam ayat Al-Quran. Nah, itu bisa berubah-berubah. Suka-suka tergantung susunan. Disebut dengan isim mu'arab. Ya. Akhiruhu, di akhirnya ada ciri-cirinya. Apa itu? Alif lazimah. Disebut dengan alif lazimah atau bahasa kitanya alif bengkong. Bukan ya, ya, tapi alif bengkong. Ya. Ini di dalam mushaf Al-Qur'an kalau tidak salah Departemen Agama itu antara alif bengkong dengan ya itu sama. Titik duanya dihilangkan. Apa dalam mushaf Madinah kalau tidak salah lupa. Nah, antara itu ya. Kan pilihannya hanya dua ya. Mushaf dari Madinah, cetakan Madinah atau cetakan dari Departemen Agama ya, itu berbeda. Jangan sampai terkecoh ya. Di mushaf itu ada yang nggak ada titiknya dua-duanya. Meskipun itu adalah iya, nggak ada titiknya. Nah, kalau ini kan jelas ya, ciri-cirinya nggak ada titiknya. Dan sebelum alif bengkong itu harokatnya fathah, itu ciri-cirinya. Ya. Sebelum alif bengkong ada huruf yang harokatnya apa? Fathah. Ciri-ciri isim maksud. Contohnya al-fata. Apa al-fata artinya? Pemuda. Pemuda. Al-wusta. Tengah. Tengah atau jari tengah juga sama. Ya. Li yadani yumna wa yusra. Anak TK nih. Jangan mau kalah dengan anak TK. Ya. Hafal tuh. Dari sababatun. Nah, di tengahnya itu ada namanya al-wusta. Ibhamun. Nah, iya. Jari tengah ya, al-wusta. Wusta itu artinya tengah ya. Nah, Mustafa Orang yang terpilih. Yang diberikan petunjuk. yang diberikan petunjuk, ada yang dibilang orang yang lurus ya, ada yang bilang orang yang Orang pilihan.
pilihan. terpilih. Jadi mana nih yang benar? Hah? Mana nih Orang yang benar? terpilih. Orang yang terpilih, katanya. Ini kata versinya Ibu Yurdesanti. Ya. Kalau versinya siapa Bukan tadi? anak Ustaz tadi. Bukan ya? Siapa tadi? Afwan. Nah, Ustadz. Hmm, siapa? Ibu Hikmah, Hikmah ya? Ustadz. Oh, Ibu Iya. Nur Hikmah. Masya Allah. Ya. Suaranya mirip-mirip ya. Ada yang bilang orang yang apa? Lurus. Ya. Ya. Ada lagi orang yang apa lagi? Tadi tuh. Satu Diberikan lagi yang bilang. petunjuk. Diberikan petunjuk. Gitu ya. Mana yang sahih? Tiga-tiganya sahih, Umhat. Ya. Istafa yastafi. Terkadang diartikan soft ya. Artinya jelas ya, bagus. Orang yang terpilih ya. Orang yang terpilih dia lurus ya. Dan orang yang terpilih dia diberikan petunjuk. Nah, maka yang lebih mendekati adalah dari kata istafa yastafi ya. Mustafa adalah objeknya yang diberikan ya, orang-orang yang dipilih ya, orang yang terpilih kita bilang, orang yang terpilih, yang beruntung ya, terpilih. Artinya istafa yastaf itu memilih ya, menyeleksi ya. Nah, itu disebut dengan mustafa, orang yang terpilih, orang yang diberikan petunjuk dan orang yang lurus disebut dengan mustafa ya. Ada lagi al-huda. Ma makna al-huda? Petunjuk. Tunjuk. Nah, makanya dari apa? Dari asal katanya asal Ada. katanya hada ya. Yahdi. Hada yahdi. Udah. Mungkin pernah mendengar hadiah. Iya, hadiah. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh. Itu akar kata yang sama ya. Dari kata al-huda itu. Apa arti hadiah? Hadiah. Apa hadiah? Bukan, bingung sendiri. Apa hadiah Ibu Nur Hikmah? Naam? Sesuatu yang diberikan. Pemberian. Sesuatu yang pemberian. Kan petunjuk aslinya. Hidayah. 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 Ya. Hidayah. Ya, hadiah. Sama. Hadiah. Ya. Artinya adalah sesuatu yang diberi agar mendapatkan petunjuk. Petunjuk. Ya, agar mendapatkan petunjuk. Orang dapat hadiah, lalu dia mendapatkan petunjuk. Dan sebaik-baik hadiah itu apa? Hidayah. 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 Ya, umat mau dikasih hadiah berjuta-juta rupiah, kalau nggak dapat hidayah gimana? Rugi. Ya. Mau pilih mana? Kaya selamanya di dunia, ya, tapi sengsara di akhirat, atau miskin selamanya di dunia, tapi mendapatkan hidayah di negeri akhirat. Biasanya kalau orang mukmin ya Keduanya pengen bahagia. Dunia akhirat. dunia akhirat ya. Ya, pokoknya kan hidupnya bahagia dunia akhirat, Ustaz. Iya. Kalau nggak sesuai ekspektasi pilih mana? Ya, mau bahagia di akhirat atau bahagia di dunia? Kalau nggak bisa dua-duanya, maka pilihlah hidayah taufik ya, petunjuk yang Allah berikan ya, yaitu untuk mendapatkan surga, yaitu kebaikan di akhirat ya. Nah, Musa, apa artinya Musa? Nabi Nama Musa. Musa. Nabi Musa. Musa. Ya, Nama dikatakan orang. oleh para ahli sejarawan
Musa itu bukan nama, Oh, ya, tapi artinya adalah orang yang bayi yang hanyut di sungai. Ya, ini kita bicara pendapat ya. Kalau pendapat ini ada banyak ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Musa itu bukan nama. Ada yang mengatakan sebuah nama. Ya, nah, maka dua-duanya bisa saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana kita bisa memahaminya. Kalau dalam sudut pandang bahasa, Musa bisa saja diartikan ya nama ya, atau bisa juga diartikan orang yang hanyut di sungai Sungai. ya, dan disebut dengan Musa. Ada lagi Isa. Apa artinya Isa? Nabi Isa. Nah, nama orang ya. Isa itu adalah nabi. Nah, tapi setiap nama memiliki akar. Nah, ini yang harus diteliti. Dari mana kata Isa di sini? Karena dalam bahasa Ibrani adalah iso ya, dari kata Isa dalam bahasa Arab ya. Semua memiliki makna. Bahkan Ibrahim saja memiliki makna seperti itu. Muhammad saja memiliki makna ya. Seperti itu. Fahim tunau Muhammad? Tahulah pahimna. Insya Allah. Fahimna. Pertanyaannya ya. Kok ini tulisannya harokatnya semua sama ya? Ya. Fathah semua nih. Nah, kalau umpama jadi objek ketemu huruf jar bagaimana, berubah ya. Tetap. Hah? Tetap Berubah. Tetap. Ilal huda gitu ya. Ya, misalkan ilah. Ya. berubah. Kalau mangkus katanya tidak berubah, Ustaz. Ilal Berubah-berubah. Tiap udah. kata bisa berubah. Maksur kan ada tulisannya mu'rab. Berubah. Setiap Nah, isim. Setiap kata-kata isim berubah. mu'rab itu kan bisa berubah. Isim mu'rab itu kitabun, kitaban, kitabin. Ketemu ilah jadi ilah kitabin. Kan begitu. Nah, isim maksur itu adalah isim mu'rab. Nah, tapi kok ketemu ilah jadi ilal huda. Kenapa nggak ilal hudi? Ya. Emang bisa Ustadz pakai Ilal kejadian. hudi. Nah, itu makanya kan lagi diskusi Oh. kita. Kita diajak berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Hah? Ismul ladzi la yansharif? Kan isim maksur namanya. Iya. Bukan ismul ladzi la yansharif. Nah, ini kita pentingnya untuk diskusi nih malam-malam. Biar makin panas. Oh, kenapa ya? Berbeda. Iya. Jadi mikir deh Ustaz. Iya. Ya masa selama ini nggak mikir. Iya nggak nge. Ya. Harusnya kita ya itu banyak diskusi. Kenapa demikian? Ya, banyak diskusi. Ilal huda. Kenapa nggak ilal hudi? Ya. Kan dalam ayat Al-Qur'an tuh kan ada ya, ilal huda, terus ada apa lagi? Musa, Isa, tetap dia ya. Bi Musa, bi Isa, ya sama mau ketemu huruf jar juga. Bukankah ini adalah isim mu'rab? Kenapa dia seperti mabni? Nah, ini disebut dengan harakah muqaddarah, Umahat. Ini bonus iya. nih. Ini nggak ada di kelas yang sebelumnya nih, yang lama nih. Ya, al-harakah muqaddarah. Harakatnya tidak terlihat. Ya, tidak terlihat dan tidak tertulis. Ya, aslinya adalah ilal hudai, gitu ya. Atau Udah. ilal hudi ya, ilal hudi, aslinya itu ilal hudi. Lalu di muqaddarah. Muqaddarah itu disamarkan atau kita bilangnya apa ya, kalau bahasa kitanya ditiadakan padahal ada. Ya. Harokat yang ditiadakan. Iya, harokat yang ditiadakan padahal ada. Ya. Kan tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Apa buktinya? Allah terlihat tidak?
tidak terlihat di dunia. Tapi bukan berarti tidak ada Allah. Ya. Harokatnya tidak terlihat, tapi ada harokatnya. Nah, sama seperti tadi kalimatnya dikatakan bahwa ya, yang namanya pencipta itu tidak terlihat, tapi pencipta ada atau tidak, Ummahat? Hah? Nah, ulangi. Apa? Ya. Allah tidak terlihat. Betul tidak? Betul. Betul. Terus Tapi bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Iya. Ya. Ya. Nah, Udah. termasuk ya harokat. Harokat tidak terlihat bukan berarti harokatnya Tidak tidak ada. ada. Ada harokatnya. Karena ada alif lazimah itulah jadinya tidak terlihat. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Kan ada Alif Karena bengkong. alif alif bengkok itu Ustaz. Karena ada alif bengkong itulah, maka harokat kasrah itu menjadi tidak terlihat. Dan tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya. Karena Tidak uzur. apa? Tidak nampak. Karena Tidak uzur. nampak. Iya. Muqaddarah. Namanya Muqaddarah muqaddarah. itu dikira-kira Ustaz ya artinya. Muqaddarah itu tidak terlihat Kira-kira. harokat. Harokat kasrahnya tidak terlihat. Ya. Ya, dari kata qaddara, kehendak. Ya. Karena atas kehendak yang seharusnya kita bicara bahasanya lebih sederhana lagi deh, gini aja. Ya. Karena ada ini, harokat kasrohnya tidak terlihat, aslinya ada. Jadi Ya. Pak, itu ya Ustaz. Kenapa? Jadi harokatnya itu di alif lazimahnya itu, alif bengkoknya. Iya. Ya. Harokat enggak, bukan di alif lazimahnya. Di mana? Di dalnya, huruf dalnya. Ilal hudi, aslinya hudi. Ya, tapi kalau hudi, alif lazimahnya hilang, jadinya ada ya-nya. Ya. Maka dari itulah alif itu harokat kasrah itu Harokat hilang. Disebut dengan harokat kasroh muqaddarah. Kasroh yang tak nampak. kasrah muqaddarah. Ya. Kasroh muqaddarah. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau al-huda aja sendiri, ini Ummahat lihat al-Fatah, al-Wusta, al-Mustafa, al-Huda, Musa, Isa, dia berdiri sendiri, itu namanya dhammah muqaddarah. Nah, lo tambah bingung. Kenapa Iya. dhammah muqaddarah nggak terlihat? Karena ada si alif ini yang nutupin. Ya. Ibarat ada tirai gitu ya, Ummahat nggak bisa lihat. Ya, nggak bisa terlihat. Kalau terlihat jadi hudu. Iya, jadi hudu. Hmm. Ya. Hudu, huda, hudi gitu ya. Tapi karena ada alif lazimah, dengan sebab itulah dia tidak bisa berubah. Ya, maksudnya si harokatnya dibacanya tetap fathah. Tuh. Ya. Tambahannya nih. Jadi tetap dia isi mu'rab. Kalau ditanya al-huda itu apa? Al-huda itu harokat akhirnya sebenarnya dhamma. Tapi karena ada alif lazimah dibacanya huda, fathah. Ilal huda, harokat aslinya itu kasroh. Tapi muqaddarah karena sebab alif lazimah atau alif bengkong. Ya. Pahim tunna insyaallah? Tahu. Insya Allah. Insyaallah. Nah, dampaknya Ustaz, apa di aku kan sini? mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Baru nyimak tadi kalau misalkan berarti kalau ada huruf jar di depannya tetap gitu ya harokatnya. Harokatnya tetap.
Ya. Alif. Tapi kalau ditanya ini harokat aslinya apa? Kasroh, muqaddarah namanya. Kasroh yang Kalau tidak terlihat. misalkan depannya isim ina gimana? Ya, sebelum huda ada kata inna. Heeh. Innal huda berarti dia harokatnya fathah, ya. Harokatnya fathah, ya. Dia fathah apa? Muqaddarah juga. Apakah muqaddarah? Mm-mm. Ya. Ini dia yang unik dari isim maksur. Lalu yang kedua, unik dari isim maksur, tambahan ya, Ummahat. Ya, ini juga menarik, tidak pernah kita bahas juga, terlewat sebenarnya. Karena kita buru-buru terkadang kalau pelajaran nahu ya, harusnya kita fokus pada satu titik. Itu apa? Ketika alif lamnya hilang. Coba Ummahat lihat ya. Ini selain nama orang ya. Ya, selain nama orang ya. Itu harokatnya semua menggunakan alif dan lam. Ya, kecuali Musa Isa, nama orang kan nggak boleh pakai alif lam. Iya. Ya. Apa yang terjadi kalau nama-nama ini Al-Fatah, Al-Wusta, Al-Mustafa, Al-Huda, ya, alif lamnya hilang. Ya. Tulisannya menjadi apa? Udan. Contohnya Paskan. fatan. Nah, lo makin bingung deh. Oh, fatan. Kan harusnya fatun ya. Karena ada ya itu Wusta. ada Al-Wusta. Jadi wuston. Mustafan. Hudan. Nah, kenapa? Karena ada ini betul ada alif dia dan hilang. hilang. Betul, Masya Allah. Ya. Dia pakemnya fathah. Kalau nggak pakai alif lam, jadi fathatain tanwin. Tetap begitu. Kenapa? Karena ada ini. Ini kendalanya di sini. Ya. Ada yang namanya alif bengkong. Ya. Alif bengkong ini akan lebih berdiri di dalam setiap kata. Ya, apabila ya alif bengkong ini hilang, maka dia bisa berubah menjadi fatun. Kebetulan ini hurufnya alif bengkong, bukan alif asli, ya, tapi ini alif bengkong. Kayak dibacanya fatan, wuston, mustofan, hudan. Ya, pahim tunan insyaallah. Insya Allah. Mustasfa jadi apa? Kalau alif lamnya hilang. Mustasfan. Ya, mustasfan. Betul, sahih. Ya. Unik alif bengkong ini. Belum lagi kalau kemasukan domir. Waduh, banyak sekali pembahasannya. Domir mutasil beda lagi, Ummahat. Ya. Beda lagi. Ya. Misalkan mustasfa. Kemarin ya, dulu ya, zaman dahulu Ummahat pernah ditanya tidak ya oleh Ana ya. Kalau masih ingat, alhamdulillah, terkait dengan rumah sakitku. Rumah sakitmu apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya rumah sakit mustasfa? Kalau rumah sakit milik kamu atau rumah sakitmu, tambahin domir mutasil jadi apa? Mustafaka. Mustafai. Kok Mustafa? Mustafa. Mustasfaika. Mustasfa. Hah? Lil Mustasfa? Apa? Mustasfaka? Apa mustasfaika? Mustasfai. Iya. Lil Ya. mustasfa. Ya. Kalau domir ana jadi apa? Mustasfaya. Hah? Ya ini. Mustasfaya. Mustasfa.
Mustasfaya atau mustasfayani atau mustasfaika. Ya. Ini bocorannya apa? Alif bengkong itu jadi ya. Alif bengkongnya jadi ya, lalu ketemu dengan domir ka. Mustasfaika. Ya. Mustasfaikum. Ya. Yang berbeda jauh adalah ketika bertemu dengan domir ana. Mustasfaya. Ya. Jadi kalau ketemu domir jadi ya alifnya jadi ya. Alifnya jadi ya, betul. Ya bersukun. Mustasfaika, mustasfaya. Ya. Artinya rumah sakitku. Ya. Beda ya, beda jauh. Ya. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Ustadz Afwan ulang lagi Ustadz. Tadi kalau Oh, iya. kemasukan domir mutasil jadi apa Ustadz? Kalau kemasukan domir mutasil jadi iya. Alif lazimanya hilang. Jadi ya. Ditambahkan domir anta. Mustasfaika. Mustasfaina. Mustasfaikum. Ya. Ya. Oke, syukron. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan ke isim mankus. Nanti kalau bertanya langsung ya, ditanyakan saja Ummahat. Ini kita dua pembahasan, ya isim maksur dan isim mankus. Ya. Apa itu isim mankus? Jangan sampai dibacanya ada gunnah ya. Ada gunnah, ya ada ihfa, ya ihfa hakiki. Alismul mankus, ya. Salah ya. Ya, salah besar. Mankus, ya. Apa itu isim mankus? Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, itsnan, salasa. Al-manqulu Wa wa kullu kullu ismin Mankusu mufidin akhiruhu ta'un lazimah suratun ma qabla qablaha ismu al-hadi al-jani al-qadi Al-qadi, ya. Al-mankus. Namanya aja mankus Ummahat dari kata naqasa. Naqis. Nah, apa naqis? kurang. kurang sempurna. Kurang. Betul. Kurang. Ya, Nabi pernah mengatakan mana qasad sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta seseorang yang bersedekah. Tuh, ingat orang yang sedekah hartanya nggak berkurang. Dikasih terus oleh Allah. Ya, tapi dikasihnya bukan cuma dalam bentuk harta, berkah. Ya. Nah, mankus dari definisinya kurang. Apanya kurang? Kan kita tahu ya Ummahat. Kosakata yang bertemu dengan yang namanya huruf ilat. Huruf ilat itu adalah huruf cacat. Cacat. Kalau di dalam ilmu tajwid huruf mat. Ada berapa? Ketiga. Ya, Alif, Wow ya. wow, ya. waw, ya atau ya alif, waw dan ya, betul. Ya. Ya. Kadang kita singkat itu aywa. Atau aywa Ummahat. Aywa. Ayo. Orang Arab bilangnya aywa. Betul gak Abdillah? Iya. Iya, aywa. Aywa tuh ya oke lah, betul lah gitu ya. Ya, zain gitu ya. Nah, itu artinya aywa. Bahasa amiyah namanya Ummahat. Ya. Kalau dulu itu merek itu ya TV ya kalau nggak salah ya. Aywa. Zaman dulu ya. Ini yang zaman-zaman Budian mungkin tahu tuh. Zaman dulu ya. Masya Allah. Nah, untuk menghafal ini ya gampang, alif ya dan waw. Di sini si mankus itu menggunakan huruf apa?
Ya. Ya lazimah. Ya di akhir, ya lazimah. Ya bengkong juga namanya ya maksurah. Ya. Ma qablaha. Ya. Ya, sebelumnya ya. Artinya apa? Di sini akhirannya ada ya lazimah. Lalu ada harokat kasrah sebelumnya. Contohnya al-hadi. Nah, dal itu kan sebelum ya ya. Harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Kasrah. Ya, azani nunnya harus kasrah. Nggak boleh fathah. Kalau azana jadinya isim maksur. Sur. Ya, na-nya ada alif lazima, bukan ya lazima. Karena syarat untuk menjadi ya lazima, harokat sebelumnya wajib kasroh. Wajib loh. Kita katakan nih hukumnya wajib. Ya. Nah, ini dia harus diperhatikan. Nah, al-mankus huwa kullu ismin mu'arabin. Nah, ini mu'arabin. Ya, sama dengan isim maksur. Dia bukan isim mabni. Mu'arab bisa berubah-berubah. Nah, kalau ini isim mankus kelihatan. Kalau tadi kan tidak kelihatan ya? Kelihatan. Yang mana yang kelihatan? Yang kelihatan itu adalah ketika harokat fathah itu aja. Ya. Nah, ketika harokatnya fathah saja. Nah, ini catat baik-baik Ummahat ya. Maksudnya bagaimana? Kita bahas dulu satu-satu. Ya. Al-hadi itu aslinya adalah al-hadiyu. Kok nggak ada harokatnya? Nah, harokat ya di situ kok nggak ada harokat dhammahnya? Ya. Maka kalau tidak, kenapa tidak ada harokat dhammahnya? Karena dia disebut dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya ada tapi tidak terlihat. Dibacanya al-hadi. Tapi ketika bertemu atau menjadi sebuah objek Ummahat. Ya, ra'aitu al-hadiya jadinya. Ya. Aku telah melihat ya, tulis ya. Ya. Ini aja. Ra'aitu. Ra'aitu itu artinya apa, Mahat? Aku telah melihat. Ya, aku telah melihat. Ya, objeknya namanya al-hadiyah. Hadiyah. Tidak boleh dibacanya al-hadi lagi. Kenapa? Karena khusus untuk isim manqus ya, harokat yang bukan bisa ya, yang terlihat itu hanya ketika menjadi objek. Apa itu objek? Maf'ul. Kan kita pernah belajar tuh di pelajaran shorof ya. Ya. Misalkan tadi akala Muhammadun as-samaka. Muhammad memakan ikan. Nah, Muhammad jadi subjek, ikannya jadi objek. Nah, ini aku telah melihat. Aku menjadi subjek. Melihat predikat. Objeknya petunjuk. Ya. Orang yang mendapatkan petunjuk. Hadi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, harokatnya jadi fathah. Ya. Tapi kalau ilah, ya silakan. Kalau isim maksur berubah nggak Ustaz? Nggak berubah. Bukan nggak berubah ya. Tidak terlihat perubahannya. Kalau kemasukan itu, ro'a itu kayak gitu Ustaz. Ra'aitu al-Mustafa sama. Ana al-Mustafa sama. Ilal Mustafa sama. Nggak jadi ilal Mustafi. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak terlihat perubahan harokatnya. Karena sebab ada alif. Yang namanya alif apa? Bengkong. Alif lazimah. Nah, yang nggak terlihat itu bukan berarti nggak ada.
Oh dia nggak berubah nih, oh mabni nggak berubah, salah. Ya harus dipahami isim maksur dia mu'rab, isim mankus juga dia mu'rab, hanya saja tidak terlihat, ya disebutnya tidak terlihat. Nah yang tidak terlihat itu hanya ketika dia harokatnya dhammah dan harokatnya kasroh. Misalkan ilal hadi, ya ilal hadi sama, ya disebut dengan apa? Kasroh muqaddarah. Di sini sebenarnya ada kasroh, bukan kasroh yang ini, ya kasroh yang asli muqaddarah. Ya. Az-zani apa artinya az-zani Ummahat? Wazina. Seorang Pezina. pezina. Seorang Pezina. pezina. Bukannya az-zani itu adalah aku seorang pezina. Bukan, itu bukan domir ya. Nah, ini harus Iya. diingat nih. Ini bukan domir. Ya. Nah, ya. Apa seorang pezina? Pezina itu apa? Zina itu apa, Ummahat? Perhiasan. Tuh kan, beda lagi. Ya. Maknanya beda lagi jauh. Ya. Perhiasan itu zina. Asal katanya sama. Nah, Beda. asal katanya beda. Ya, bukan asal katanya beda ya. Asal katanya sama tapi maknanya berbeda. Az-zani itu adalah pezina. Apa itu zina? Seseorang yang terhiasi syahwat. Nah, jadi harus diluruskan nih. Zina itu wala taqrabuz zina gitu ya. Jangan dekati zina. Zina itu bukan hanya dalam bentuk ya kepada yang bukan mahramnya gitu ya. Kalau anak zaman sekarang biasanya pacaran gitu ya. Itu namanya berzina, bukan cuman itu. Zina itu adalah sesuatu yang menghiasi. Apa itu yang sesuatu itu? Syahwat. Syahwat yang menghiasi manusia. Ya, orang yang kita bicara secara bahasa ya, bukan secara syariat. Kalau secara syariat berbeda lagi. Kalau secara bahasa demikian. Zinah mata, ya, zinah telinga. Ketika mendengarkan hal-hal yang berbau haram, ya zinah mata, zinah telinga, zinah pikiran. Nah, itu juga disebut dengan zina. Zina artinya terhiasi. Seseorang yang terhiasi yang namanya syahwat. Ya, syahwat yang tidak baik. Ya, karena ada syahwat yang baik ya, yang pada tempatnya seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Nah, insya Allah. Insyaallah. Ad-da'i, ma makna ad-da'i? Seorang Orang yang pendakwah. mengajak, memanggil. Memanggil, orang yang memanggil. Da'i itu orang yang memanggil ke jalan Allah secara bahasa. Pendakwah jadi bahasa kitanya kan jadi pendakwah. Ya. Nah, jadi tidak semua dai itu ustadz, tidak ya. Kalau Ummahat ngajak orang berbuat baik disebut dengan da'iyah untuk perempuan. Ya. Ummahat mengajak kebaikan kepada tetangganya disebut dengan ad-da'iyah. Ad-da'i adalah orangnya yang mengajak, dari kata da'a yad'u. Apa da'a? Doa tuh, doa tuh. Manggil. Ah, panggilan Allah memanggil. Ya, memohon. Ya, luas ya. Sampai ke sana tuh. Dakwah juga sama. Panggilan. Ya. Pahim tunna insyaallah. Wahina insyaallah. Ar-rami. Ma makna ar-rami? Orang yang melempar. Lempar. Naam. Orang yang melempar. melempar. Fa'ilnya ya. Dari kata roma yarmi. Ya. Yarmi. Roma yarmi. Melempar. Terakhir al-qadhi. Seorang hakim. Hakim. Hmm?
Hakim. 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 Hakim itu bahasa Arab. Hakim. Hakim. Hmm? Jadi apa? Orang yang memutuskan. Iya. Orang yang mengadili. Orang yang memberikan qadha, takdir. Nah, takdir saudara mau kemana? Ya, ketok palu masuk penjara, ketok palu ya dibebaskan. Qadhi. Dari kata qadha dan qadar, qadha yaqdi. Ya. Kalau hakim orang yang memberikan hukuman, ya, menghukumi, ya. Seseorang bersalah atau tidak sama, cuma berbeda dalam hal makna, lebih dalam qadhi. Ya. Dan semua isim mankus kalau alif lamnya hilang juga harokatnya sama menjadi tanwin kasrotain semuanya. Odin. Betul. Sen- Romi menjadi Romin. romin, Rom. dain, zanin, Sanin. hadin, Adin. seperti itu. Ya, paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Baik. Nah, tugasnya pada malam hari ini adalah ya mencari isim maksur di dalam hadis Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis. Ya. Dan mencari isim mankus di dalam hadis. Jadi kita sudah berganti haluan ke hadis dulu ya. Ya. Satu saja. Di dalam hadis maksur, isim maksur apa? Kalimat hadisnya saja. Kayak tadi ya potongan albirru husnul huluk. Hanya itu aja misalkan. Ya. Nah, ini Ummahat tulis lalu ditulis riwayatnya siapa. Ya. Ya. Seperti itu. Kalau di sekolah kami bahkan dibuat ini Ummahat, dibuat poster ya, poster seperti siapa itu? Ibu Sajidah dan Ummu Bukhari gitu ya. Tugasnya seperti itu. Ya, jadi lebih mengena dan bisa mengambil faedah dari yang lainnya gitu. Yang lain bisa melihat. Tapi nggak apa-apa, tulis saja. Tulis tangan ya, hadisnya, potongan hadisnya dari isim maksur, potongan hadisnya dari isim mankus, itu saja. Satu-satu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah. Hal min su'alin. Ada yang ditanyakan? Ummahat, silakan. Ya. Jangan sampai tertukar ya. Pokoknya sebelum huruf kedua terakhir harokatnya fathah, maka dia adalah isim maksur. Huruf kedua terakhir harokatnya kasrah, maka dia isim Mankus. mankus. Jangan sampai tertukar. Ya, jangan sampai tertukar. Seperti itu. Maafi soal insyaallah. Fahim tunna Ummahat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga tetap semangat Ummahat, tetap berjuang di kelas ba ini karena kelas ba ini percontohan ya. Jangan sampai lebih semangat kelas-kelas yang muda nih. Anda lihat lebih semangat yang kelas-kelas baru seumur jagung malah. Gitu ya. Seperti kelas A, kelas E, kelas F, paling muda kelas F. Nah, di bawah Mahat kelas D. Nah, ini kelas-kelas yang tua ini harusnya merefresh kembali, lebih bersemangat kembali, berjuang sama-sama lagi. Dan kalau ada masukan, mungkin ada program tambahan, ya bisa diinfokan ya ke kami agar menjadi evaluasi bersama. Paham tunan insyaallah? Pahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam rezeki, umur, dan juga waktu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.